Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar minasang, semuanya baik-baik saja kah? Sebentar lagi UAS ya. Kita masih membahas semantik. Yang minggu lalu sudah saya berikan PPT-nya, tapi mungkin minggu lalu itu saya baru membahas semantik secara umum, belum masuk ke dalam semantik bahasa Jepang. Dan sudah ada beberapa rekan-rekan Anda yang bertanya tentang semantik. Saya akan coba jelaskan bersamaan dengan PPT yang akan saya berikan. Sebetulnya minasan bisa lihat ini di dalam bukunya yang sudah ada, yaitu dasar-dasar linguistik umum. Di situ semuanya ada, tetapi saya akan memilih beberapa tema dan tidak semua saya tampilkan karena semantik banyak sekali. Dan kalau kita jelaskan satu persatu tidak akan selesai, dan saya juga menyesuaikan dengan bumpo yang sedang Anda pelajari semuanya. Oke, kita akan mulai dengan presentasi semantik yang pertama. Semantik. Nah, semantik itu apa aja sih batasan dan ruang lingkupnya? Jadi kalau semantik adalah, sudah tahu ya minasan, salah satu cabang linguistik yang mengkaji tentang makna, khususnya tentang makna. Makna apa saja? Makna dalam bahasa ya. Nah, seperti rekan bicara dapat mengerti apa yang kita sampaikan karena ia mampu menyerap makna dari kalimat yang disampaikan. Jadi apabila Anda berbicara dengan orang Jepang tetapi Anda tidak mengerti makna dari orang Jepang tersebut, ya Anda juga tidak akan mampu berkomunikasi. Oleh karena itu penting sekali minasang mempelajari tentang makna dalam kalimat, ya khususnya kalau sekarang kan minasang belajar bahasa Jepang ya. Jadi makna dalam bahasa Jepang. Objek kajian dalam semantik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah makna tentang kata, kemudian makna tentang kalimat, dan makna tentang frasa, dan makna tentang relasinya makna yang kedua. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Kita masuk ke tema yang pertama, yaitu makna kalimat. Oke, saya tidak usah bahas tentang bahasa Jepangnya, ini tidak terlalu penting, minasang bisa baca juga. Salah satu kesulitan pembelajar bahasa Jepang dikarenakan informasi mengenai makna yang diperoleh pembelajar masih kurang lengkap. Jadi intinya bahwa pemahaman kalian terhadap suatu bahasa, contohnya ada kosakata, kemudian bagaimana cara menggunakannya, itu sangat penting. Jadi kalau kurang lengkap, artinya Anda bermasalah terhadap makna yang akan diserap. Nah, untuk itu ya perlu dilakukan penelitian ya tentang makna kata satu persatu secara menyeluruh. Saya akan memberikan sedikit apa itu makna. Nah, dalam bahasa Jepang terdapat banyak sinonim. Ini kendala salah satu ya untuk pembelajar bahasa Jepang. Bahwa contoh sinonim itu apa? Yaitu di dalam satu makna ya, satu arti itu banyak sekali katanya yang digunakan. Contoh, kata utsukushi itu sama dengan kireina ya, dan kemudian supotsu sama dengan undo, seperti ini. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia yang namanya utsukushi ya cantik, kemudian namanya kireina ya cantik juga, kemudian supotsu dengan undo ya olahraga, tidak ada kata lain untuk mendeskripsikan olahraga. Tetapi di dalam bahasa Jepang ternyata ada dua, yaitu supotsu dan undo, sehingga banyak sekali sinonim di dalam bahasa Jepang. Nah, selain sinonim juga terdapat polisemi atau tagigo, yaitu kata yang memiliki makna lebih dari satu ya. Maknanya lebih. Kalau tadi adalah katanya lebih, kalau ini adalah maknanya lebih. Contohnya, deru bisa diartikan sebagai keluar atau meninggalkan, bisa juga berarti muncul, bisa juga berarti berangkat dan sebagainya. Itu yang membuat salah satu kendala ya. Oke, ideska. Kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu tentang relasi makna. Hanashito goimi kanke. Nah, relasi makna terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sinonim, antonim, dan superordinat atau hiponimi dan hipernimi. Nah, ini agak sulit ya. Nah, satu persatu saya akan coba jelaskan. Oke. Nah, untuk sinonim atau ruigi kanke,
itu ada yang namanya artinya sama tetapi katanya berbeda-beda ya. Contohnya ada hanasu, iyu, kataru atau syaberu dan sebagainya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia ya bicara, ngomong, nah juga ada ya berkata-kata seperti itu. Nah, ini untuk yang sinonim. Arti yang sama tetapi katanya kosakatanya berbeda. Kemudian untuk antonim atau hangikangke, contohnya ada, ini adalah kalau namanya antonim itu mungkin minasang masih mengerti ya, dulu bahasa yang sudah dipelajari itu adalah lawan kata ya. Lawan kata contoh takai, hikui, toi, chikai, oki, chisai, nagai, mijikai dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk antonim. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga itu ada superordinat atau hiponimi dan hipernimi. Nah, ini kemarin juga di PPT yang sebelumnya ada yang bertanya terkait dengan masalah apa sih subordinat, apa itu dengan hiponimi bedanya. Nah, itu yang membingungkan. Oke, untuk yang superordinat berarti dia ada di atas. Jadi kalau dalam suatu bagan, dia adalah bagan yang besar, kesatuan yang besar. Di bawah kesatuan yang besar itu ada kesatuan yang kecil-kecil. Ya, itu kalau kesatuan besar kita anggap super, di bawahnya adalah sub, superordinat dan subordinat. Nah, contohnya superordinat dari dobutsu ya, subordinatnya adalah inu atau neko atau asu. Anjing ya bahasa Jawanya. Kemudian apalagi ada uma, niwatori dan sebagainya. Itu adalah hiponimi. Ya, jadi Anda kalau seandainya sub yaitu bagiannya. Nah, contohnya lagi ada bagian dari, contohnya apa lagi ya kalau superordinat dari, nah contohnya kalau untuk superordinat dari tateba niku chikaimasu, tateba neko ya, atau kucing. Nah, di bawahnya nanti ada subordinatnya adalah ada Anggora, ada Himalaya, ada Persia dan sebagainya. Itu adalah kategori dari hiponimi. Sampai sini bisa dimengertikah? Kalau tidak salah yang bertanya ini siapa ya waktu itu, Siska-san kalau tidak salah. Oke, selanjutnya kita masuk ke makna berikutnya, itu makna frasa. Ya, kalau frasa di dalam bahasa Jepang minasang sudah tahu ya, artinya tidak ada kategori yang menggunakan idiom, menggunakan leksikal saja nih ya. Dalam bahasa Jepang terdapat frasa yang hanya bermakna secara leksikal saja atau makna sesungguhnya. Makna yang bermakna secara idiomatikal saja dan ada juga yang frasa bermakna kedua-duanya. Oke, agak sulit ya. Kita contohnya saja. Frasa yang bermakna secara leksikal itu tatebane hongo yomu, membaca buku. Terus kemudian frasa yang bermakna secara idiomatikal haragatatsu atau marah. Nah, kalau frasa yang bermakna kedua-duanya, tatebane asio arau, secara leksikal artinya dia mencuci kaki, ya benar-benar cuci kaki ya. Tapi secara idiomatikal artinya berhenti berbuat jahat. Seperti itu. Oke, jadi kalau contohnya kemarin saya sudah memberikan contoh terkait dengan makna leksikal, ikan, anjing, yaitu leksikal seperti itu. Kemudian kambing hitam, ya kambing hitam itu termasuk ada dua frasa, bisa bermakna idiomatikal, bisa dua-duanya, kambing yang berwarna hitam atau biang kerok seperti itu. Nah, seperti ini haragatatsu. Haragatatsu ini kalau di dalam makna leksikal akan aneh diartikan. Artinya masa sih perutnya berdiri? Itu kan nggak lucu ya. Nah, tetapi kalau di dalam idiomatikalnya berarti dia sedang marah. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau untuk yang bermakna kedua-duanya ya seperti itu. Asio arau, betul-betul mencuci kaki, atau idiomnya adalah berhenti berbuat jahat. Itu untuk makna frasa. Selanjutnya untuk makna kalimat ada bung no ini. Makna suatu kalimat ditentukan oleh makna setiap kata ya dan strukturnya. Contohnya, watashi wa hongoyomu dengan watashi wa shimbungoyomu. Nah, pada kalimat tersebut yaitu a, wa, bo, yomu. Namun mengandung makna yang berbeda. Kenapa? Karena ada kata yang berbeda, yaitu ada hong dan simbung. Kalau seandainya diganti pasti beda dong. Yang satu membaca buku, yang satu ini adalah membaca majalah.
Apa yang membuat makna itu berbeda? Ya kata ini, si hong dan si simbung, sehingga maknanya menjadi berbeda. Oke. Nah, kemudian lain hal dengan kalimat watashi wa Yamada Santo Tanaka Sango Matteru. Nah, ini terkandung dua makna. Ini agak rancu ya untuk dalam bahasa Jepang. Kalau Anda berbicara dengan bahasa Jepang pun kepada orang Jepang mungkin mereka akan memahaminya dua makna. Yaitu yang pertama, watashi wa Yamada Santo Yamada Sango Matteru. Ya, artinya saya menunggu Yamada dan Tanaka. Ya. Dan makna yang kedua, watashi wa Yamada Santo issho ni Tanaka-san wo matteru. Saya bersama Yamada menunggu Tanaka, sehingga ada dua makna di sini. Jadi kalau minasang bingung, aduh, gimana sih cara membedakannya? Nah, dalam kalimat tersebut bisa diketahui suatu kalimat bisa menimbulkan makna ganda yang berbeda. Nah, terus bagaimana sih kita bisa tahu menghindari jangan sampai terjadi makna ganda? Jangan sampai Anda berbicara dengan orang Jepang, tiba-tiba orang Jepangnya bingung. Yang mana sih? Yang A atau yang B nih artinya gitu kan? Nah, di dalam kalimat tertulis mungkin agak sulit dijelaskan. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya intonasi, jeda atau pemilahan ya. Nah, tetapi kalau di dalam percakapan itu masih bisa dibedakan. Kenapa? Contohnya, kalau Anda mau mengatakan untuk yang artinya yang atas, watashi wa Yamada Santo, nah berarti Anda tinggal jedanya saja di mana. Ya. Kalau Anda mengatakan berdua sama-sama dengan Yamada-san, ya berarti Anda memberikan penekanan di to-nya sini. Agak sedikit jeda berhenti, baru disambung. Ya. Tetapi kalau Anda ingin maknanya menjadi yang kedua, yang sepertinya isyoni, Anda katakan watashi wa Yamada-san to Tanaka-san wo matteru. Seperti itu. Jadi tidak ada pemilahan di dua kata ini. Seperti itu. Dan ini perlu proses dan waktu ya minasang untuk bisa memahami ini. Tidak bisa dalam waktu sekejap Anda bisa paham, karena ini perlu waktu. Apabila Anda sering berinteraksi dengan orang Jepang, Anda akan lama-lama mengerti bagaimana caranya supaya tidak menjadi makna yang ganda atau ambigu. So, desu ne. Tsugi ikimashou. Nah, untuk yang ke B, tadi sudah ayah tentang ruang lingkupnya. Kita masuk ke bab yang jenis dan perubahan makna. Jenis makna dan penyebab terjadinya perubahan makna dalam semantik terdiri dari beberapa macam ya. Tetapi ini terlalu banyak sekali. Saya tidak bisa jabarkan sebanyak itu. Di buku Pak Dedi pun juga banyak sekali. Saya hanya memilih 3 saja di sini. Itu makna leksikal dan gramatikal, makna denotatif dan konotatif, makna dasar dan makna perluasan. Nih, saya sudah mencatat bahwa banyak sekali mahasiswa seperti Taufik Sang dengan Anissa Sang yang tidak mengerti apa sih, ataupun mahasiswa yang lain, apa sih itu makna leksikal dan gramatikal? Ya, baik, mari kita coba. Oke, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal itu kalau dalam istilah bahasa Jepangnya disebut jisho. Jisho itu apa? Kamus, ya. Jisho teki imi yang artinya adalah makna secara kamus. Oke, atau goi teki imi. Goi itu ada secara kosakata. Yaitu makna yang sesungguhnya sesuai dengan referensi, hasil pengamatan indera, dan terlepas dari gramatikal. Apa itu gramatikal? Gramatikal adalah tata bahasa. Atau bisa dikatakan makna asli dari suatu kata. Misalnya neko dan gakko memiliki makna leksikal kucing dan sekolah. Tidak ada gramatikal di sana. Sona mama. Oke. Kemudian kalau untuk makna gramatikal itu apa sih? Nah, ini nih momoknya kemarin ya. Makna gramatikal apa sih? Nah, makna gramatikal disebut dengan bumpo teki imi. Ya, minasan tahu ya bumpo. Momoknya bahasa Jepang, bumpo. Tata bahasa. Bumpo teki imi arti secara tata bahasa ya, yaitu makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Dalam bahasa Jepang contoh seperti joshi, jodoshi itu tidak memiliki makna leksikal. Kenapa? Kalau dia berdiri sendiri tidak ada artinya. Nah, kalau dia digabungkan dengan kata yang lain baru bisa ada makna lainnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk
verba dan adjektiva itu memiliki kedua makna tersebut. Contohnya kata taberu dan isogashi. Nah, masih ingat gokang kah? Nah, bagian gokangnya itu adalah tabe untuk yang taberu dan isogashi tanpa i satu lagi ya, ini untuk keyoshi, bermakna leksikal makan dan sibuk. Sedangkan gobinya ru dan i sebagai makna gramatikal karena akan berubah sesuai konteks gramatikalnya. Contoh, tabenai, tabemaseng, tabemashita untuk taberu. Kemudian untuk isogashi, i-nya sudah belajar ya. Isogashi kunai, isogashi kunakata, isogashi kute dan sebagainya. Baru dia akan memiliki makna gramatikalnya. Ya. Nah, kemudian kalau untuk partikel ni, ya tadi secara leksikal tidak ada jelas maknanya. Baru jelas apabila digunakan dalam kalimat. Contoh, Bandung ni sendeimas, berarti tinggal di Bandung. So desu ne. Hai, sugi ikimashou ka. Itu nagai na. Hai, ini bahwa makna denotatif. Makna denotatif itu disebut dengan sebentar. Oke, maaf sedikit terputus tadi ya. Oke, lagi saya lanjutkan tentang presentasinya. Kita bicara tentang makna yang kedua, yaitu adalah makna denotatif. Makna denotatif atau meiji teki imi atau gaie itu makna berkaitan dengan luar bahasa, dunia luar bahasa. Sepertinya seperti gagasan yang bisa dijelaskan dengan analisis komponen makna bicaranya. Ribet ya. Contohnya, cici dan uyaji itu adalah maknanya denotatif dari kedua kata tersebut sama, yang artinya ayah. Kenapa ya? Memang makna sebenarnya adalah cici dan uyaji sama-sama ayah. Tetapi merujuk pada objek yang sama, kedua kata tersebut memiliki nilai rasa yang berbeda. Aduh pusingnya. Cici terkesan lebih formal, sedangkan uyaji terkesan lebih akrab dan dekat. Nah, jadi ini ada kesan-kesan berbeda ya, yang membedakan antara cici dengan oyaji. Itu makna denotatif atau makna sebenarnya. Nah, kalau makna konotatif disebut anji teki imi atau naiho, yaitu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawannya. Aduh, pakai ada perasaan ya. Contohnya seperti apa makna konotatif itu ya. Saya sudah jelaskan Pak di sini. Oke, nanti saya jelaskan lagi saja tentang konotatif ya, karena saya belum memberikan contohnya. Lanjutnya, saya lanjutkan dulu ya, saya pending dulu untuk makna konotatif. Saya masuk ke 3 dulu, makna dasar dan makna perluasan. Makna dasar disebut dengan kihongi, merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu kata, yaitu makna bahasa yang digunakan pada masa sekarang ini. Aduh, susah. Hanya makna dasar intinya, tidak ada perluasan, tidak ditambah-tambahin seperti itu. Tapi kalau makna perluasan seperti tengki, itu makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna diantaranya penggunaan secara kiasan atau majas dan sebagainya. Oke, nanti minasang bisa tolong lihat lagi contoh-contohnya. Nah, beberapa jenis perubahan makna dalam bahasa Jepang, contohnya adalah dari konkret ke abstrak atau magai. Kemudian ada apa namanya? Udega agaru atau kemampuan. Ini adalah dari kepala dan ude. Benda konkretnya ada ya. Kemudian bisa berubah menjadi abstrak. Kenapa? Setelah ditambahkan dengan kata lainnya. Atama itu benda yang abstrak. Kemudian atamagi, atamagai menjadi kepandaian. Nah, selanjutnya dari ruang ke waktu, contohnya mae dan nagai, panjang yang artinya berubah menjadi waktu. Ya, ruang tadinya kan. Contohnya nineng mae atau nagai jikang, itu yang lalu atau nagai jikang lama. Oke, bisa dilihat ya. Perubahan penggunaan indera. Contoh kata oki, nah, secara besar ya kita lihat dengan mata gitu kan, penglihatan gitu kan itu besar. Tapi dia akan berubah jadi indera dari penglihatan menjadi indera pendengaran gitu kan. Itu penglihatan lagi sih. Sorry, saya ganti dulu ini ya. Maaf ya, ini saya salah ketik. Oke, pendengaran. Oke. Telinga, contohnya jadi oki koe.
Okikoe menjadi suara yang keras. Nah, ini indera mata menjadi indera telinga seperti itu. Oke, kita masuk ke slide terakhir. Dari khusus ke umum atau generalisasi. Kata kimono itu dari umumnya kan pakaian yang berasal dari Jepang ya, tradisional Jepang. Itu menunjukkan pakaian secara umum, yaitu fuku. Nah, dari umum yang ke khusus contohnya hana. Hana itu umum, tamago ya secara umum digunakan untuk menggunakan hal yang khusus seperti contohnya jadi hanami, tamago, taberu. Nah, ini hanami itu adalah bunga sakura atau sorry ya, ini kan bunga sakura ya, tapi makna yang sebenarnya adalah melihat bunga sakura. Tamago taberu itu telur ayam adalah memakan telur, pemakan telur seperti itu. Kemudian perubahan nilai ke arah positif, contohnya boku. Nah, boku itu dulu pada zaman dahulu itu digunakan untuk budak atau pelayan, tapi sekarang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, ya, yang katanya jadi menjadi percakapan formal apa informal ya, untuk teman ataupun rekan. Nah, kemudian dan nilai ke arah negatif, contohnya kata kisama, kamu dulu sering digunakan untuk menunjukkan kata anata. Nah, tapi sekarang digunakan untuk orang dianggap rendah saja, ya, seperti itu. Jadi ada beberapa perubahan. Dulu contohnya kata boku juga ya digunakan hanya untuk para laki-laki, ya, tapi sekarang pun menjadi perempuan pun menggunakan. Itu juga perubahan ya, dari perubahan genre ataupun perubahan gender seperti itu. Oke, minasang, untuk kategori semantik dalam bahasa Jepang saya akhiri dulu penjelasannya. Saya akan share ini, kemudian tolong diberikan feedbacknya ya. Semoga minasang ada feedback sehingga saya tahu apakah minasang paham atau hampa. Hai, jaga komade ii desu ne. Hai, ja, arigatou gozaimashita. Ganbatte kudasai. Kiyotsuke kudasai ne. Corona no koto.